Namanya adalah Will, seorang mantan pasukan Amerika. Saat ini, dia dalam kebingungan, karena istrinya harus dioperasi. Namun terkendala biaya, semua usaha telah dilakukan, termasuk mengajukan pinjaman. Sayang, semua menolak. Beralih ke tokoh lainnya, gadis cantik ini bernama Cam, dan sang driver bernama Zah. Keduanya adalah para medis. Saat ini mereka mendapat laporan tentang kecelakaan. Dengan ambulan, mereka sedang menuju lokasi terjadinya peristiwa, dan mendapati sebuah mobil yang ringsek akibat tabrakan, dan beberapa orang sedang melakukan pertolongan untuk mengeluarkan korban, dan korban terparah adalah seorang anak, yang lalu Cam memberikan pertolongan. Beralih kembali ke Will yang kebingungan saat ini menemui saudara angkatnya, seorang kaya bernama Danny. Setelah dipersilahkan masuk, Will diajak duduk sambil menikmati kopi. Will menyampaikan maksudnya, yaitu meminjam uang sebesar $231.000 untuk biaya sang istri. Namun sepertinya Danny sangat baik, malah bertanya bagaimana jika lebih. Will diajak ke garasi Danny, beberapa orang di situ, salah satu yang bersenjata bertanya kepada Danny, apakah ini orangnya? Dan rupanya Danny akan merampok sebuah bank, mengajak Will ikut berpartisipasi. Will menolak bahkan mengira Danny sudah insyaf, mengingatkan Danny, rupanya Danny memang seorang perampok, tetapi Danny bersikukuh supaya Will bergabung. Hey, where you going? Will tidak mau terlibat masalah dan memilih pergi. Danny yang melihat itu segera mengejar, mempertanyakan kenapa Will pergi. Will sepertinya tidak suka adanya senjata. Will mengatakan Danny mau menyeretnya ke dalam masalah, namun Danny memberi alasan, yang pada intinya bukankah Will memerlukan uang untuk keluarganya. Rupanya Danny mengagendakan hari itu untuk merampok LA Federal Bank sasarannya, dan saat ini mereka sudah memasuki kawasan LA Federal Bank. Mereka dengan lancarnya memasuki area bank, 4 orang turun dari mobil, dan rupanya Will juga ikut. Mereka pun memasuki sebuah lift. Di luar, 2 polisi berhenti di depan bank. Di sisi lain, sebuah mobil dengan 3 orang mengawasi sekitar, dan salah satu menginfokan kepada temannya yang dalam perjalanan, bahwa mereka tidak melihat mobil Mercedes. Mungkin mereka polisi juga, sepertinya mereka sudah mengendus bakal ada perampokan. Sementara, salah satu polisi berseragam mencoba masuk ke bank, namun pintu bank terkunci. Mengetuk-ngetuk, beberapa lama menunggu, muncul Danny. Danny mengaku seorang security, dan mengatakan sedang melakukan proses transfer di belakang. Bertanya ke si polisi ada keperluan apa, si polisi mengaku akan membuat rekening. Danny menolak, namun si polisi mengatakan bahwa ia tak akan merampok bank. Akhirnya Danny mengizinkan selama 20 menit. Di dalam, rupanya Will bersembunyi, kemudian muncul seseorang yang menawarkan layanan dan rupanya karyawan beserta tamu di dalam telah menjadi sandera. Danny sepertinya tidak sabar dan menodongkan senjatanya ke si polisi, lalu mengancamnya, dan meminta supaya si polisi memberikan kode bahwa keadaan aman kepada temannya di luar. Danny meminta si polisi melepaskan tangan dari senjatanya, dan supaya memberikan kode kepada temannya. Akhirnya si polisi menurut, sementara di dalam, Will dan satu temannya bertugas mengambil uang, dan manajer bank yang tadi di depan hanya bisa menyaksikan, dia juga berada dalam ancaman. Ini adalah Roberto, yang bertugas menjadi driver. Roberto akan menjemput Danny dan lainnya. Dia melihat polisi, dan melaporkan, namun tiba-tiba mobilnya harus terhenti karena mogok dan si polisi malah mendekati. Polisi mencoba memastikan apa yang terjadi. Roberto memberi alasan bahwa kondisi mobilnya tua. Roberto malah bertanya ke Danny apa sebaiknya si polisi ditabraknya. Si polisi selanjutnya malah menolong Roberto. Mobil Roberto dicek dan diperbaikinya. Jadinya Roberto mengucapkan terima kasih kepada si polisi. Sementara di dalam, rupanya Danny bukan hanya berempat, ada 5 orang. Orang kelima bertugas mengambil perhiasan, karena lama Will mengingatkan, lalu semua keluar. Will sendiri menyandra si polisi, namun sayang saat mereka sedang beriringan berjalan, polisi di luar melihatnya, dan segera memberitahu warga sekitar untuk menyingkir. Roberto yang mengetahui itu, segera menabraknya. Sayang si polisi berhasil menghindar. Semua telah mengetahui bahwa mobil Roberto tak mungkin menolong. 2 orang lebih dulu keluar dan menembak ke arah si polisi, sementara 3 polisi yang mengawasi yang rupanya adalah tim SWAT terkaget, dan memanggil bantuan.
Adapun si pengambil perhiasan yang keluar justru salah pintu. Danny dan temannya yang bernama Mel terus mengarahkan tembakan ke polisi. Danny tidak melihat kesempatan kabur di luar, dia kembali ke dalam bank, orang-orang berlarian. Will sendiri mengikuti Danny dengan tetap mengawal si polisi. Di luar adu tembak terjadi, si pengambil perhiasan yang sedang menembaki tim SWAT malah tertabrak mobil Roberto yang baru bisa dikendalikan, sementara polisi berdatangan. Belum lagi tim SWAT yang bertambah. Beralih ke Cam dan Zah, mereka sedang berjalan tidak jauh dari bank, dan mendengar suara tembakan. Keduanya segera menaiki ambulans, untuk menuju ke arah suara, sementara Mel yang sedang adu tembak, terkena tembakan si polisi. Mel terlempar, beruntung selamat. Roberto membantu menembaki polisi dan tim SWAT. Mel dan salah satu temannya yang akan kita panggil botak, adu tembak dengan tim SWAT merangsek, suara tembakan begitu riuh. Tim SWAT terus merangsek mengejar, si botak telah sampai ke mobil Roberto, mendapati si pengambil perhiasan tergeletak di bawah mobil, kemudian menolongnya dengan menariknya ke pinggir, sementara Roberto terus menembaki tim SWAT, dan meminta si botak untuk segera naik, namun sayang tiba-tiba Roberto akhirnya tewas. Sementara Danny dan Will terjebak di sebuah tempat, dan si polisi yang mereka sandra memanfaatkan kesempatan dengan merebut senjata Danny. Will yang melihat itu bertindak refleks menembak si polisi. Sebuah tembakan mengakhiri riwayat si botak, sementara Mel yang mencoba kabur, nasibnya sama, sebuah tembakan menjatuhkannya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mencoba menjauh, namun sayang, Mel sepertinya kehabisan darah, ia pun tewas. Cam dan ambulannya telah sampai, sementara Danny dan Will seperti kebingungan. Keduanya yang mencoba kabur harus terus melakukan petak umpet, karena tim SWAT dan polisi yang malah semakin bertambah, semakin mempersempit ruang gerak mereka. Tim SWAT menggeledah semua tempat, mereka telah sampai ke atap bangunan, sementara si polisi yang ditembak Will, rupanya masih hidup, dan ditemukan temannya. Si teman menggunakan radio segera meminta bantuan. Si polisi yang akan Mimin panggil Black memotivasi temannya supaya kuat. Si teman yang ditembak Will, akan Mimin panggil Jack. Tak berselang lama, sebuah mobil polisi datang. Black menyampaikan ciri-ciri tersangka. Adapun Cam segera merespon dengan membawa ambulannya sesuai lokasi yang disampaikan Black. Danny memberikan tembakan kepada polisi yang mengejarnya, kemudian terus berlari bersama Will, mencari pintu yang aman untuk keluar, namun sepertinya pihak kepolisian telah mengunci semua pintu. Keduanya terjebak, sementara Cam telah sampai ke lokasi Black. Cam segera memberikan pertolongan kepada Jack. Jack segera dinaikkan ke ambulans, Cam terus memberikan pertolongan, beruntung perlengkapan dalam ambulan cukup lengkap, mereka segera pergi. Tapi sepertinya Danny melihat mobil mereka. Danny berlari dan mencegat mobil ambulan mereka. Ambulan terhenti, Danny segera menghampiri pintu dan memaksa Zah keluar. Satu pukulan Danny membuat Zah pingsan. Cam yang mendengar keributan segera membuka pintu, namun didapati Danny yang memintanya masuk kembali. Lalu Danny meminta Will menjadi driver. Tim SWAT terus berusaha mencari Danny. Danny sendiri memberikan ancaman dengan todongan senjatanya kepada Cam. Danny malah mengenalkan diri ke Cam, namun Will kemudian memberitahu bahwa di depan ada polisi. Danny memberikan pilihan kepada Cam, dia akan menembak polisi-polisi di luar, atau Cam menolongnya, sementara Will berteriak petugas tertembak supaya tak diberhentikan. Para polisi tetap memberhentikan, Will mengaku akan ke rumah sakit Memorial. Polisi memastikan dengan membuka pintu belakang, Cam dengan ketakutan memberikan laporan, bahwa dia membawa polisi tertembak. Akhirnya ambulan dilepaskan. Black tanpa sengaja menemukan Zah yang terkapar. Zah memberitahu bahwa ambulan telah disandra, dan memberi ciri-ciri Danny dan Will. Black segera melaporkannya. Will tiba-tiba menghentikan mobilnya, ia melihat helikopter polisi. Danny segera berpindah ke depan, dan Will mengungkapkan ia ingin kembali ke anak istrinya. Namun apa dikata, nasi sudah jadi bubur. Cam memanfaatkan kesempatan dengan menyemprotkan apar mobil, dan kemudian kabur dari mobil. Danny segera mengejar dan menodongkan senjata. Will mendengar mesin jantung berdengung.
Will berteriak minta tolong. Cam yang mendengar itu bergegas kembali. Juga karena Danny menodongkan senjata, Cam segera memberikan pertolongan, dan ambulan kembali melaju. Polisi telah memonitor keberadaan ambulan, salah satu meminta tambahan dukungan udara. Permintaan dilaksanakan, dan inilah kapten operasi, bernama Munro. Cam terus memberikan CPR kepada Jack, sementara di depan Danny terkaget dengan kemunculan mobil polisi, dan helikopter di atas mereka. Polisi mengejar, Will membawa mobil semakin kencang, dan tanpa diduga di depan mereka muncul dua mobil. Kedua mobil itu terbalik, ambulan berhasil lari. Will meminta Danny menfarikan jalan, namun sepertinya keadaan Jack semakin kritis. Cam meminta bantuan, Danny pindah kembali ke belakang, dan menanyakan apa yang perlu dibantu. Cam mengarahkan Danny apa yang harus dilakukannya untuk menolong Jack, sementara Will terus memacu ambulan sekencang-kencangnya menghindari kejaran mobil polisi yang sepertinya tak ada habis-habisnya. Ambulans memasuki jalan sempit, dan secara tiba-tiba, Will menghentikan mobilnya, jalan buntu, sementara mobil polisi yang mengejar tak bisa mengendalikan diri. Ambulan terus mencoba menghindari kejaran mobil polisi. Danny membuka sebuah tablet, mencari sesuatu, dan mendapati sebuah lokasi penyimpanan truk. Danny lalu menelpon seseorang yang disebutnya Papi. Papi rupanya sudah tahu Danny dikejar polisi. Danny meminta bantuan, agar Papi mengalihkan mobil-mobil polisi. Adapun imbalannya adalah $8 juta. Papi menyanggupi. Will tetap memacu ambulannya, sementara tim Kapten Munro segera bergerak ikut mengejar. Will yang melihat ke belakang, kesal melihat mobil polisi yang terus mengejarnya, kejar-kejaran kembali ke jalanan kota. Satu kesempatan, Danny berniat menembak Black yang mengejarnya, senjatanya telah dikokang mengincar target, namun Cam yang melihat itu segera menyerang Danny. Rencana Danny gagal, Danny sangat marah ke Cam. Danny sempat mencekik Cam, lalu karena Black terus mengejarnya, Danny membuka pintu, mengancam jika Black terus mengejar maka Cam akan ditembaknya, dan memberondong mobil Black dengan tembakan. Munro segera memerintahkan semua mundur. Di dalam ambulan, sepertinya terjadi pendarahan di perut Jack. Cam yang melihat adanya darah segera memeriksa. Sepertinya luka tembak di perut Jack sangat parah, dan sepertinya masih ada peluru yang bersarang yang belum dikeluarkan. FBI turun tangan, menurunkan salah satu agennya bernama Anson. Anson mendatangi Munro, tugasnya adalah membantu Munro untuk mendapatkan Danny. Sementara Danny, melihat kondisi Jack sepertinya merasa kasihan, meminta Cam mencari dokter bedah kenalannya. Karena Cam sibuk, Danny mengambil handphone Cam, memeriksa dan mendapatkan nama Colin, lalu menelponnya, mengancam akan membunuh Jack jika Colin menolak. Karena bukan keahliannya, Colin menelpon beberapa dokter, lalu Cam diarahkan untuk proses pembedahan. Will meminta Danny gantian membawa mobil. Will ke belakang. Cam meminta Will membantu proses pembedahan untuk mengambil peluru di perut Jack. Para dokter melalui handphone mereka, mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh Cam. Proses pembedahan dimulai. Keadaan sangat menegangkan. Colin terus mengingatkan supaya tenang. Semua dokter memantau apa yang dilakukan Will dan Cam. Akhirnya peluru hampir bisa dikeluarkan. Dokter meminta jangan sampai limpa Jack pecah. Namun, limpa Jack pecah. Cam harus mencari penjepit, dan hanya penjepit rambut miliknya yang bisa digunakan. Meminta Will menjepitnya, dan pada akhirnya Jack bisa diselamatkan. Ini adalah Berto, anak Papi, sedang melihat berita pengejaran Danny. Ia kemudian menelpon Danny bahwa mereka sedang menyiapkan paket C4, hadiah dari Papi, sementara Will dan Cam malah saling bercerita tentang diri mereka, sampai akhirnya Danny meminta Will kembali menyetir, sebelum ke depan Will memberikan sebuah pesan. Sementara Colin ditelepon tim Munro, Colin menginfokan bahwa saat limpa pecah, telepon mereka terputus, menganggap Jack telah mati. Munro kemudian memanggil para penembak jitu, untuk mengakhiri riwayat dari Danny. Adapun Danny mengarahkan Will, supaya membawanya ke sebuah tempat, tepi sungai La, di sana mereka akan menuju bawah sebuah jembatan, entah apa rencana Danny selanjutnya. Para penembak jitu sedang menyiapkan diri untuk menembak Danny dan Will. Munro mempersilahkan timnya untuk langsung menghabisi keduanya, karena menganggap Jack telah meninggal. Para penembak jitu telah bersiap di posisi masing-masing. Cam yang berada di belakang, ditelepon Anson, yang langsung memintanya bersembunyi di bawah tandu dan inilah yang terjadi kemudian. Tapi,
Tembakan para penembak jitu tidak mengenai sasaran, hanya bodi mobil yang terkena. Will semakin nekat, Munro lalu memerintahkan semua untuk mundur. Ambulan sampai ke tempat yang dituju, Danny meminta Will untuk segera pergi meninggalkannya. Namun Will menolak, dan rupanya Danny meminta seseorang mengecat ambulan, walau mungkin dengan warna yang salah. Akhirnya Danny meminta orang itu melanjutkan pengecatan. Munro mengumpulkan timnya, memberi arahan, membiarkan Danny bersantai, dan lalu mereka berencana akan menyergap Danny. Danny memastikan keadaan, lalu bersama Berto melihat beberapa mobil berisi C4, Cam dan Will keduanya kebingungan dengan keberadaan orang-orang yang bersama Danny. Danny kemudian meminta si tukang cat untuk membawa sebuah ambulan, dengan imbalan $10.000, dan berpesan ketika ada yang menangkap mengaku tiba-tiba sudah berada di mobil, rupanya beberapa ambulan telah disiapkan. Polisi kebingungan karena muncul 3 ambulan, Danny dan Will berhasil kabur, sementara ambulan yang disergap pertama adalah ambulan yang dikendarai si tukang cat, dan saat akan ditangkap, inilah pengakuan dia. Berto mengendarai ambulan kedua, Berto menabrak satu mobil polisi, kemudian dia lompat lewat pintu belakang, dan rupanya ambulan ini berisi C4, detonator ada di tangan Berto, dan saat ambulan sampai ke deretan mobil polisi, Berto meledakannya. Asap membumbung, mobil-mobil polisi banyak yang rusak, Munro mengumpat marah, beberapa polisi yang terluka dievakuasi, sementara Blake yang ikut terlempar dan terluka melihat ke arah Berto yang mencurigakan. Anson begitu terpukul dengan apa yang dilakukan Danny. Berto berlari karena Blake mengejar, sebuah mobil sedan tiba-tiba datang mengarah ke kerumunan polisi. Anson yang melihat ada senjata di mobil, segera memberitahu semuanya, kemudian inilah yang terjadi. Namun sayang, beberapa peluru menembus ke tubuh Munro terjatuh, polisi terus menembaki mobil yang rupanya dikendarai sebuah boneka. Munro segera ditolong dengan CPR, namun sepertinya tak terselamatkan. Sementara Berto berhasil dikejar oleh Blake menangkapnya. Blake mencoba merebut pistol Berto, dan perebutan terjadi, tapi Blake lebih unggul, Berto tewas di tangan Blake. Semua kejadian pengejaran disiarkan televisi, Papi yang sedang menonton sekaligus memantau harus begitu syok, saat melihat berita, Berto anaknya tewas. Ambulan tak terdeteksi, dan masuk ke markas Papi. Papi menyambut kedatangan Danny. Anak buah Papi mengetahui bahwa ada polisi yang dibawa. Danny langsung menemui Papi yang telah menunggu, tak lupa menyampaikan belasungkawa. Danny lalu membahas pembagian uang rampokan dan meminta dilakukan penghitungan. Anak buah Papi menghitung uang yang diberikan, dan semua sesuai perjanjian. Papi lalu meminta Danny menunggu selama 2 jam, sambil mereka menyiapkan van untuk kepergian Danny. Di luar mobil polisi mencari-cari keberadaan ambulan, Papi sepertinya tidak puas dengan bagiannya, apalagi anaknya mati demi menyelamatkan Danny. Danny beralasan kesepakatan adalah 50% bagian Papi. Satu anak buah Papi tiba-tiba membisikkan tentang keberadaan polisi di ambulan. Di ambulan sendiri, Jack menemukan sebuah pistol serta memperlihatkannya kepada Cam, namun Cam meminta jangan sembrono, karena di luar para mafia cukup banyak. Papi khawatir dengan keberadaan polisi. Danny memilih Papi bisa mengambil si polisi, namun Will tidak setuju. Will ingin Cam dan Jack tetap bersama mereka. Kemudian terjadi pertengkaran antara Danny dan Will. Papi hanya bisa menyaksikan. Will mengingatkan Danny bahwa polisi mengejar mereka. Danny mencoba merayu untuk pergi dan membawa uangnya. Beberapa lama keduanya bersitegang. Papi santai merokok, dan mengingatkan Danny, bahwa Will bukan saudara kandungnya. Danny kemudian mengajak Will untuk pergi ke kiri bersama-sama. Kiri, rupanya adalah sebuah kode, dan selanjutnya adalah... Keduanya menghabisi musuh yang ada di situ, dan rupanya Danny sangat begitu erat persaudaraannya dengan Will, mengatakan bahwa Will adalah saudara kandungnya dan satu tembakan mengakhiri hidup Papi. Polisi mendengar suara tembakan, sementara Danny dan Will berjibaku menghabisi musuh yang ada di bawah. Will lebih dulu akan memasuki ambulan. Sayang, Cam menyangkanya musuh. Cam menembak Will dengan pistol yang diberikan oleh Jack. Will terkapar. Cam segera menaikkannya ke ambulan. Danny segera kabur dengan membawa ambulan keluar. Salah satu anak buah Papi mengejar. Satu lainnya mengarahkan tembakan peluru berat ke arah ambulan. Dan ambulan selamat. Namun sayang, polisi telah menunggu dan kembali melakukan pengejaran.
sementara Will saat ini sedang ditolong oleh Cam. Cam tidak sengaja menembak Will dan mencoba melakukan pertolongan sekemampuannya. Dan akhirnya, ambulan terjebak dalam kepungan polisi, tak ada lagi jalan untuk kabur, sementara Cam sibuk memberikan pertolongan kepada Will. Para penembak jitu sudah siap di posisi masing-masing. Danny termenung, bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, sampai kemudian Cam meminta bantuannya, dan berapa terkejut Danny saat mendapati sebuah pistol, dan menuduh Jack yang menembak Will, mengarahkan senjata, namun akhirnya Cam mengaku dia yang menembaknya. You shot him? Danny, it was me. Danny sangat marah kepada Cam, menyandra Cam untuk dibawa keluar dari ambulan. Para polisi dan penembak jitu semua bersiap dengan senjata terkokang. Fokus mereka tertuju ke pintu belakang ambulan. Danny berteriak bahwa Will, kakaknya, tidak bersalah. My brother didn't do anything wrong. Danny keluar, namun tiba-tiba muncul ledakan senjata. Dada Danny tertembus peluru. Rupanya Will menembak Danny. Sepertinya Will berpikir tentang keselamatan semua, terutama Cam. Will dikeluarkan dan diborgol bersama Danny. Danny sepertinya sudah kepayahan akibat tembakan. Tiba-tiba muncul istri dari Will, sementara Jack dievakuasi, dan Danny sepertinya sudah tak bernyawa. Istri Will mencoba masuk, namun dihalangi. Cam yang melihat sepertinya kasihan, dan yang dilakukannya adalah menerobos masuk dan mencoba menolong Will, meminta tolong kepada Black, supaya membantunya. Akhirnya Will mendapatkan pertolongan. Let's get him out. Will terselamatkan. Cam mendekati istri dari Will. Sang istri meminta maaf atas kelakuan Will. Cam tidak mempermasalahkan dan malah menyapa anak Will. Cam pergi, namun kemudian memasukkan sesuatu ke roda bayi milik istri Will. Will dan Jack mendapatkan perawatan rumah sakit. Anson datang untuk menginvestigasi terkait siapa yang menembak Jack. Menunjukkan foto keduanya, Jack agak lama termenung. Lalu dia menunjuk foto Will dan mengatakan, "Siapakah yang diuntungkan dari perampokan ini?" Sepertinya Cam lah yang diuntungkan, karena tas uang sepertinya dibawa olehnya, dan apakah itu kemudian akan diserahkan ke Will suatu saat. Mudah-mudahan ada film lanjutannya.